untuk menjaga kerahasiaan identitas pihak pelapor. Dan kita akan membahas hal ini lebih lanjut dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung secara virtual. Ada peneliti Perludem Haikal, kemudian bergabung juga anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB Muhammad Hozin. Kami juga sudah berusaha mengundang pihak KPU, namun hingga saat ini belum bisa bergabung dengan kami. Saya ingin sapa para narasumber. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Haikal, Bang Hozin. Waalaikumsalam Mas Said, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Haikal. Mas. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di Berita Satu Utama. Saya mau langsung saja ke Bang Hozin nih, Komisi 2 DPR. Informasinya akan turut memanggil anggota KPU ini yang berkasus. Seperti apa catatan Anda sejauh ini, Bang Hozin? Iya, terima kasih, Mas. Yang pertama, putusan DKPP nomor 178 ini harus kemudian kita lihat dalam perspektif yang holistik ya, tidak parsial dalam konteks penggunaan jet pribadi ansih. Tapi bagaimanapun penggunaan jet pribadi ini baik secara postur anggaran, penggunaan, ini merupakan ruang diskresi yang memang diatur di dalam konstitusionalitas kita, KPU dalam hal ini gitu ya. Jadi sekali lagi penggunaan anggaran kita nanti mengundang KPU dalam hal ini untuk melakukan klarifikasi ya. Klarifikasi apa sebetulnya duduk persoalan ini. Karena bagaimanapun penggunaan anggaran, ketersediaan anggaran, ini kan juga merupakan hasil konsultasi pembahasan di DPR juga. Kita tidak bisa kemudian menggunakan sudut pandang sempit menyalahkan di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kita harus kemudian membaca apa yang menjadi pertimbangan putusan KPU. Untuk apa? Untuk ini dijadikan highlight besar agar 2029 di pemilu yang akan datang, tidak terulang lagi seperti ini. Bagaimanapun kalau kita tarik benang merahnya, pemicu utama daripada putusan DKPP ini ada ruang timeline waktu yang memang berubah secara signifikan dari 2019 ke 2024. Awalnya masa kampanye itu ada rentang waktu 260, kalau tidak salah 263 hari. Yep. Kemudian yang 2024 menjadi 75 hari. Tentunya secara effort kerja, mobilitas, terkait distribusi logistik, pasti akan ada penyesuaian yang signifikan. Sementara di sisi yang lain, KPU ini dituntut sebagai komisioner dalam hal ini penanggung jawab bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan dan persiapan pemilu kita itu harus betul-betul sesuai dengan koridor yang sudah disepakati. Jadi sekali lagi, kita ingin memanggil KPU, kemudian juga DKPP karena kebetulan juga bermitra dengan kami untuk mendudukkan persoalan ini tidak dalam rangka kemudian menyudutkan satu pihak dan membenarkan pihak yang lain, tapi ini harus menjadi bagian integral dalam rangka perbaikan kita terkait dengan regulasi kepemiluan kita ke depan, seperti itu, Mas. Baik, kita akan tunggu seperti apa konsultasi nanti di Komisi 2. Saya ini ke Mas Haikal dari Perludem. Dari Perludem sendiri, Mas Haikal, sejauh ini bagaimana tanggapan teman-teman di Perludem berkaitan dengan kasus ini? 5 orang anggota KPU termasuk ketuanya mendapatkan sanksi etik gara-gara menyalahgunakan jet pribadi. Ya, kami melihat dalam konteks putusan DKPP ini sebenarnya kami cukup menyayangkan karena sanksi yang diberikan bagi kami ini terlalu lemah. Kalau tadi Gus Kozin mengatakan bahwa memang ada pergeseran berkaitan dengan masa waktu kampanye di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dibandingkan dengan 2019, kita juga memahami itu. Tapi kan yang kemudian dibuktikan secara etik di dalam persidangan di DKPP, terbukti bahwa penggunaan jet pribadi yang kemudian dilakukan oleh KPU ternyata menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana awal. Yang kemudian ternyata jet pribadi tersebut terbukti kemudian tidak digunakan untuk tidak keseluruhannya digunakan untuk memantau penyebaran logistik dan sebagainya. Bahkan ada juga yang kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan pasca proses pemilu. Nah, dalam konteks ini yang kemudian kami rasa harus digali lebih dalam dan bagi kami ini tidak hanya berkaitan dengan permasalahan etik, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan administrasi, penganggaran, dan juga penggunaan anggaran, serta mungkin secara lebih jauh kalau kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyalahgunaan misalnya keuangan negara ataupun kemudian proses procurement ataupun
penyewaan yang kemudian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ini kemudian harus ditelusuri. Bagi kami, dalam konteks ini ada dua sanksi yang kemudian harus kita berikan. Pertama sanksi korektif dan juga yang kedua adalah sanksi punitif. Apakah kemudian sanksi korektifnya mungkin tadi yang disampaikan Gus Kozdin ya, bahwa harus ada perbaikan, harus ada koreksi dari proses ini. Tetapi ada sanksi punitif juga yang tidak boleh kita lupakan sebagai upaya untuk menciptakan efek jera dan juga hal seperti ini tidak berulang di kemudian hari. Oke, baik. Harusnya ada bukan hanya sanksi kode etik begitu ya, ada sanksi yang lebih berat yang harus diberikan kepada pihak KPU. Saya ingin kembali ke Bang Hozin. Bang Hozin, nanti pada saat teman-teman di Komisi 2 memanggil KPU, apa sebetulnya yang ingin diperdalam? Dan pertanyaan juga saya adalah, apakah menurut Anda penggunaan jet pribadi dengan kondisi yang Anda jelaskan tadi sebelumnya, ada perubahan masa penyelenggaraan pemilu, itu urgen dan memang wajar untuk digunakan seorang anggota KPU? Bang Hozin. Iya, tentunya dalam setiap perumusan anggaran, mereka sudah memiliki peta program ya yang diusulkan kepada DPR sebelum kemudian itu disahkan bersama. Nah, kita akan meminta klarifikasi urgensitas penggunaan jet. Nah, kalau kita menelaah dari penjelasan secara risalah rapat yang periode anggota DPR Komisi 2 periode yang lalu, itu kan diproyeksikan untuk kawasan 3T ya. Artinya kawasan yang memang sedikit dijangkau atau tidak dijangkau oleh armada komersil, pesawat komersil. Namun di sisi yang lain tidak KPU ketika tidak menggunakan hanya 3T berdalih kemudian ada mobilitas waktu terkait dengan dari 263 hari menjadi 75 hari, harusnya mobilitas satu hari satu titik bisa menjadi 3 titik atau 4 titik. Itu satu sisi kita benarkan. Tapi di sisi yang lain berarti kan harus ada manajemen waktu yang harus kita duduk bareng bersama gitu kan. Apakah kemudian 75 hari itu efektif dalam hal perbaikan pelaksanaan kepemiluan kita? Tentunya bola ini kan tidak hanya di KPU tapi juga di regulator, dalam hal ini DPR RI ya Komisi 2. Jadi sekali lagi begini Mas, kalau terkait yang disampaikan Mas Haikal tadi, kemudian ada potensi ini tidak hanya kemudian administratif atau etis, tapi juga bisa ke tindak pidana korupsi, kita Komisi 2 sangat mendukung jika kemudian ada ruang-ruang untuk kemudian katakanlah KPK atau APH akan masuk di ruang itu penting. Bagaimanapun kita ini institusi publik, menggunakan anggaran publik harus ada upaya transparansi seperti itu. Tapi yang perlu kita underline bersama, soalan ini dalam kerangka kita sedang merumuskan perbaikan undang-undang kepemiluan kita. Jadi sekali lagi ini harus dilihat sebagai bagian integral. Kita ingin melihat dari segala sektor apa sih sebetulnya problem-problem di lapangan ini, apakah anggarannya, apakah timeline waktunya, atau kemudian regulasinya. Kalau kemudian regulasinya, kita kan tidak bisa berdiri sendiri keputusan KPU ANSI saja, tapi harus juga melibatkan DKPP, DPR untuk kemudian kita mendesain ulang masa kampanye ini apakah sudah efektif dengan 75 hari. Kemudian yang kedua Mas, saya sepakat yang disampaikan Mas Haikal tadi, harus ada efek jera dalam hal keputusan ini. Oleh karena itu nanti mungkin setelah kita mengundang KPU, kita juga undang DKPP untuk mendapatkan penjelasan tidak dalam rangka untuk kemudian memojokkan satu institusi dan membenarkan institusi yang lain, tapi untuk kita menelaah dan mengurai persoalan ini agar ketemu juntrungnya, pangkal muasalnya ini di mana sih kemudian. Jangan sampai kemudian ini menjadi dejavu, sesuatu yang berulang-ulang terus. Kalau kemudian berbicara terminologi pemborosan, ini kan sederhananya sesuatu yang harusnya tidak dikeluarkan gitu kan. Tapi kalau dalam konteks ini kan diatur secara regulasi. Buktinya sudah ada pemeriksaan dari BPKP dan Oke. Baik, saya ingin kembali dari Bang Hozin. BPK. Ya. Semua sudah dilakukan audit. Bahwa kemudian kita klarifikasi bersama, kita sepakati seperti itu, Mas. Baik, saya ingin kembali ke Mas Haikal. Mas Haikal, tadi di awal Anda mengatakan bahwa sanksi ini harusnya tidak cukup dengan sanksi etik saja. Menurut Anda apakah dengan hanya sanksi seperti ini akan memberikan presiden buruk ke depannya dalam hal penggunaan anggaran negara? Terlebih hal ini dilakukan di masa pemilu dan oleh komisi yang seharusnya fokus dalam penggunaan anggaran yang jelas dan optimal. Ya, tentu ini bisa menjadi catatan buruk ya dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang ketika tidak kita benahi tentu akan membawa efek dan dampak terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2029 dan seterusnya.
bagaimana kemudian proses perencanaan, proses penataan waktu kerja dan juga kebutuhan-kebutuhan aspek-aspek pendukung seperti yang didalilkan oleh komisioner KPU terkait dengan penyewaan jet pribadi ini kan harus dibuka secara transparan dan juga akuntabel. Bagaimana kemudian misalnya kebutuhan itu dikaitkan dengan waktu seperti yang disampaikan Gus Kozin tadi. Bagaimana ketika itu dikaitkan dengan sistem kepemiluannya. Nah, permasalahannya adalah bahwa ini kan tidak dilakukan secara terbuka. Ini tidak kemudian bahkan dalam tanda kutip ya hasil temuan yang dilakukan oleh teman-teman Tenis Indonesia misalnya itu kan menemukan bahwa ini dilakukan secara cukup diam-diam. Nah, Mas Haikal, kita tahan sebentar dulu karena kita akan menyimak azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita akan lanjutkan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan melanjutkan pembahasan kami. Masih bergabung narasumber dari Komisi 2 DPR, Bang Muhammad Hozin, serta teman-teman dari Perludem, Mas Haikal. Saya ingin balik lagi ke Mas Haikal tadi. Nampaknya penjelasannya belum tuntas begitu ya. Silakan Mas Haikal. Kalau misalnya ini hanya sanksi etik, presiden buruk apa yang akan terjadi nantinya untuk penyelenggaraan pemilu kita? Ya, tentu memang kalau berdasarkan catatan Perludemnya, tidak hanya dalam kasus ini saja, namun kemudian rasanya ke depan kita harus ada satu mekanisme penegakan penegakan etik terhadap penyelenggara pemilu yang kemudian lebih clear. Seperti kita lihat sebelumnya di banyak sekali kasus yang rasanya kemudian bisa kita menjadikan contoh di mana DKPP tidak memberikan hukuman ataupun sanksi yang kemudian setara dengan perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dan dalam beberapa contoh juga banyak pula sanksi yang kemudian berbunyi sebagai peringatan terakhir, namun kemudian diberikan berkali-kali pada satu orang yang sama misalnya. Nah, dalam konteks inilah kemudian penting rasanya bagi kita semua untuk kembali melihat bagaimana penegakan etik penyelenggara pemilu ini masih perlu kita perbagi ke depannya. Dalam konteks kasus jet pribadi ini, kalau seandainya kemudian tidak ada proses penanganan yang lebih lanjut, misalnya terutama dari Komisi 2 ya, sebagai kemudian yang melihat atau kemudian mengawasi proses pelaksanaan APBN itu sendiri, maka
kita menyaksikan ini akan terjadi ke depannya, bagaimana kemudian anggaran-anggaran itu dibuat tidak dengan basis ya efektif dan juga efisien, namun lebih kepada untuk dalam tanda kutip memberikan kemewahan dan sebagainya kepada pelaku ataupun kemudian pengguna anggarannya. Nah, ini kemudian harus kita cegah ke depannya agar kemudian proses penyelenggaraan pemilu ini, kan seringkali kita melihat ya bahwa proses penyelenggaraan pemilu ini dikeluhkan itu sangat mahal, biayanya tinggi dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti ini yang harusnya kemudian kita bongkar kepada publik bahwa kemahalan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri bukan terhadap hal-hal yang sifatnya esensial, tetapi hal-hal yang sifatnya tersier gitu ya, seperti penggunaan jet pribadi dan sebagainya. Jadi bagi kami ini harus dibenahi dan juga diselesaikan. Tidak cukup hanya dengan sanksi etik yang diberikan oleh DKPP, tetapi bagi Komisi 2 selaku pengawas pelaksanaan anggaran negara dan juga KPK tentunya yang mengawasi dugaan tindak pidana korupsi harus kemudian secara aktif melihat apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pelanggaran baik itu administratif maupun tidak pidana di dalam proses penyewaan dan juga penggunaan jet pribadi yang terjadi di KPU kemarin. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Hojin dari Komisi 2. Bang Hojin, oke, tadi Anda mau memanggil pihak KPU begitu ya, sambil berkonsultasi terlebih dahulu di Komisi 2. Tanpa perlu menyudutkan salah satu pihak, Anda mengatakan. Kalau misalnya memang terbukti bahwa KPU, 5 anggota KPU ini terbukti bersalah, apakah sanksi tegas memang perlu ditegakkan seperti yang Mas Haikal katakan tadi? Ya, saya sepakat, 100% sepakat apa yang disampaikan Mas Haikal. Tapi kan sekali lagi begini, kalau ini yang dipermasalahkan terkait dengan nomenklatur anggaran, ya, dan ketersediaan anggaran, tidak bisa kita menyalahkan KPU saja. Karena kenapa? Ketersediaan anggaran dan nomenklatur anggaran konsultasi melalui Raker, RDP dengan Komisi 2 yang kemudian itu disahkan dalam pagu anggaran di tahun berjalan. Tapi kemudian kalau yang dipermasalahkan adalah penggunaannya, itulah KPU yang harus bertanggung jawab. Ya. Kemudian ada indikasi etis, ada indikasi pidana dan lain sebagainya, kita mendukung untuk transparansi itu tadi. Sekali lagi, kalau kami melihatnya seperti ini, Mas. Bagaimanapun prinsip penggunaan keuangan negara itu harus low cost high impact ya. Cost-nya harus ditekan seminimal mungkin tapi dengan impact yang sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin. Bukan kemudian high cost low impact, cost-nya besar tapi impact-nya kecil. Ini kan menjadi problem. Lah, kemudian kalau kita coba tarik mundur ke belakang, bagaimanapun timeline waktu itu berpengaruh gitu. Kalau kemudian penggunaan masa kampanye 263 hari, saya yakin KPU akan berpikir 2 kali untuk menggunakan postur anggaran penggunaan jet pribadi. Harusnya seperti itu. Saya kurang tahu di periode sebelumnya karena kami kan baru 1 periode ini. Tapi sekali lagi, saya sangat bergembira. Paling tidak ini muncul ke permukaan saat ini, setidaknya dalam rangka kita sedang dalam perbaikan, sedang dalam diskusi untuk merapikan regulasi kepemiluan kita. Jadi bagaimanapun apakah kemudian ke depannya penggunaan jet pribadi ini masih dibutuhkan atau tidak, kita kan nggak bisa kemudian kacamata kuda. Baik. Oh, ini terlalu bermewah-mewah dalam aspek kebutuhan. Ya bagaimana kemudian kita ingin menjangkau daerah-daerah yang memang tidak ada pesawat komersil di sana. Tapi kemudian dalam putusan DKPP ditemukan penggunaannya itu untuk hal-hal lain yang tidak berorientasi kepada kinerja, ya itu yang harus kemudian diungkap gitu kan. Jadi poinnya sebetulnya apa yang disampaikan Mas Haikal tadi secara frekuensi dan highlight-nya sama. Kita ingin kemudian kejadian ini menjadi satu pelajaran bersama, ada efek jerak, jangan kemudian uang ini meaningless kan, seperti itu prinsipnya. Jadi sekali lagi pemborosan itu tidak akan muncul, terminologi pemborosan itu jika penggunaannya itu efektif, efisien, seperti itu, Mas. Baik, saya ingin terakhir ke Mas Haikal. Singkat saja Mas Haikal, ini kan Komisi 2 akan memanggil KPU. Apa saran Anda terhadap Komisi 2 pada saat di pertemuan nanti? Apa yang betul-betul perlu digali oleh Komisi 2? Singkat saja, Mas Haikal. Ya, kami merasa bahwa kalau ini tujuannya adalah memang untuk memperbaiki sistem kepemiluan kita ke depannya,
Kami harap ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kemudian dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan hasilnya itu harus menjadi evaluasi, serta kalau misalnya ditemukan ada ketidaksesuaian dengan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka itu harus kemudian dibuka kepada publik dan diserahkan kepada pihak yang berwenang sebagai upaya untuk mengusut ketika ada permasalahan ataupun dugaan tindak pidana yang terjadi di dalamnya. Jadi bagi Baik. kami harus kemudian kita sepakat dan kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk apapun yang kita lakukan sekarang adalah untuk memperbaiki sistem kepemiluan kita dan juga demokrasi kita ke depannya. Baik, semoga ini dicatat begitu ya, diperhatikan Bang Hozin, titip untuk di Komisi 2 nanti. Terima kasih banyak Mas Haikal, Bang Hozin sudah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Terima kasih. Selamat Terima kasih, Mas. petang, salam sehat selalu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berikutnya hujan deras yang mengguyur